Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan salawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita sampai pada bab fil huquq al-mutabadalah atau al-mutabadilah fi ma baina az-zawjain, tentang hak-hak yang mubadalah atau bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi pada prinsipnya hak-hak itu bersifat mubadalah. Mubadalah artinya semua pihak itu punya kewajiban tentu sesuai kapasitas dan kemampuan bersama. Misalnya berpakaian, itu tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Tidak hanya suami maksud saya, tapi juga perempuan. Makan, minum, tidur, istirahat, semua itu adalah hak mutabadalah atau mutabadilah. Siapa yang mampu memberikannya kepada yang tidak mampu, sama-sama mampu mengingatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah hak mubadalah itu soal kebaikan, soal cinta kasih, soal pelayanan, ya apa yang akan menguatkan relasi. Jadi relasi keluarga itu dalam hal ini terutama relasi suami istri, relasi pernikahan itu adalah relasi yang bukan begitu akad langsung kuat, langsung saling mencintai, bukan. Tapi sesuatu yang harus diusahakan bersama, diupayakan bersama, dikondisikan bersama, harus dijaga bareng dan dikelola agar supaya dia terus-menerus kuat. Istilahnya Quran misaqon ghalidun, ikatan yang kuat. Dan kuatnya harus dijaga, kalau enggak dia pudar. Karena itu kita akan menemukan banyak sekali motivasi-motivasi yang diberikan oleh Quran maupun oleh Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan ini. Kenapa perlu dimotivasikan? Karena pernikahan ini pasti berat. Berat dalam arti penuh tanggung jawab. Orang kadang-kadang mikirnya cuma enaknya saja, misalnya seks. Padahal enaknya seks itu cuma 5, 10, atau paling jauh 30 menit. Nah, tanggung jawabnya ini yang besar sekali ketika dia akhirnya hamil, lalu melahirkan, lalu punya anak. Nah, kalau tidak didorong dengan rasa cinta, rasa semangat, rasa ibadah, kita bisa kolaps. Nah, karena itu, mari kita kelola kehidupan pernikahan ini dengan rasa ibadah, motivasi ibadah, dan juga cinta kasih. Nah, kenapa lalu Quran menyebutnya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum, bahwa di antara ayat-ayat Allah, nah pasangan itu dianggap sebagai ayat Allah. Suami kita, istri kita adalah bagian dari ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Menganggap pasangan kita sebagai ayat Allah adalah merupakan motivasi agar supaya kita tergerak terus untuk berbuat baik.
Jadi istri kita adalah bagian dari ayat Allah. Karena itu kalau kita menghormati istri, kita sedang menghormati ayat Allah. Memuliakan, melayani, begitupun istri kepada suami. Itu adalah ayat Allah yang perlu dimuliakan, dihormati, dan tentu saja dikembangkan agar terus menjadi orang yang soleh, solehah, muslihah, berbuat baik. Nah, al-huquq al-mutabadalah atau mutabadilah itu artinya adalah bagaimana hak-hak ini kebaikannya dikelola bersama dan dirasakan bersama. Jadi dalam rumah tangga itu perlu punya nuansa kebaikan. Mu'asyarah bil ma'ruf. Ada 5 pilar dalam pernikahan itu. Yang pertama adalah mitsaqon ghalidhon, yaitu ikatan yang kuat yang harus dirasakan, dikelola, dan dijaga bersama. Lalu adalah zawaj. Zawaj artinya dua belah pihak sebagai partner, sebagai mitra, sebagai teman. Zaujun artinya bojo adalah pasangan, artinya itu. Zaujun lahu, zaujun laha, sama-sama zauj atau zawaj. Bahasa Quran menyebutnya hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Satu sama lain adalah pakaian. Pakaian itu ya melengkapi, menutupi, memberi citra, menghangatkan, dan semuanya. Dan satu sama lain. Lalu mu'asyarah bil ma'ruf untuk selalu berbuat baik. Lalu musyawarah untuk selalu berembuk, berbicara, berkomunikasi untuk mencapai kebaikan dan dengan cara baik, mu'asyarah bil ma'ruf. Dan juga terakhir tarodin, sama-sama lega, sama-sama rela, sama-sama nyaman, sama-sama tenang. Nah, 5 pilar ini adalah pondasi untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Sehingga hak dan kewajiban itu bisa saja berbeda, tetapi jangan dilihat perbedaannya. Yang dilihat adalah bagaimana pondasinya, sehingga mungkin saja ditukar, diganti, ditukar, tetapi tetap pondasinya harus sama. Rasanya harus sama. Manfaat dan maslahatnya harus dirasakan bersama. Jadi itu secara umum tentang hak mubadalah. Nanti kita akan sama-sama bicarakan lagi. Hadis yang ke-49 an Sulaiman bin Amri bin Ahwas haddatsani abi annahu syahida hijjatal wada'i ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa athna alaihi wa dzakkara wa wa'adha thumma qala. Dari Sulaiman bin Amr bin Ahwas haddatsani, menceritakan kepada saya abi, ayah saya, annahu, bahwa ayah saya syahida hijjatal wada'i, menghadiri hajjah atau haji perpisahan, haji Nabi, satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi haji sekali. Dan kebetulan setelah haji beberapa saat kemudian Nabi wafat, beberapa bulan kemudian Nabi wafat, maka disebut sebagai hajjatul wada, haji perpisahan. Dan khutbah Nabi juga hampir mirip seperti khutbah perpisahan, di mana Nabi mengatakan, apakah saya sudah menyampaikan? Apakah saya sudah menyampaikan semua yang dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya, iya, iya. Dan yang paling utama yang disebutkan oleh Nabi adalah soal ketakwaan kepada Allah, kehambaan kepada Allah, dan saling menghormati sesama manusia. Itu yang selalu ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di antaranya adalah soal bagaimana relasi dengan keluarga. Ini disampaikan juga dalam Hajjatul Wada, karena ini pondasi yang paling penting juga. Kalau kehidupan keluarga kita baik, nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga ini baik, maka akan lebih mudah pendidikan di luar rumah. Akan lebih mudah masyarakat mengembangkan kebaikan dan kemaslahatan di luar rumah tentu saja. Hijjatul wada'i, haji wada atau haji terakhir, satu-satunya haji. Karena itu Imam Masjid Istiqlal
Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub menganggap haji 2 kali itu nggak perlu. Bahkan bisa jadi tidak baik kalau memang itu justru menghalangi orang lain untuk haji, atau ada orang-orang lain yang lebih penting dengan haji itu. Dan kita hanya ingin menambah amal saja, padahal amal bisa dilakukan dengan cara yang lain. Bahkan disebut bisa jadi hajinya haji setan. Yang kedua, yang ketiga. Ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahamidallaha, maka Nabi memuji Allah dalam khutbah tersebut. Wasna alaihi, dan juga mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakkara, dan juga mengingatkan para jamaah. Wa wa'adha, dan juga memberi nasihat. Tsumma qala, kemudian berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan. Istausu, berwasiatlah kalian semua, atau saya wasiatkan kepada kalian, dan kalian juga harus saling berwasiat satu sama lain. Bin nisa'i, kepada atau tentang perempuan. Kalau saling berwasiatlah kalian tentang perempuan. Kalau saya wasiatkan kepada kalian dengan perempuan. Tapi intinya adalah kita diberi wasiat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan para perempuan. Khairan, wasiatnya adalah kita diminta untuk selalu berbuat baik kepada perempuan. Kenapa? Fa innama hunna awanin indakum. Karena mereka semua, para perempuan itu adalah awanin indakum. Tawanan-tawanan. Tentu tawanan tidak berarti bahwa mereka itu secara normal adalah tawanan di mata Islam. Bukan. Nggak ada satupun ulama bilang begini. Karena itu, dalam lisan Arab Ibnu Mandzur mengatakan bahwa awanin di sini artinya kaawanin. Bahwa tawanan di sini maksudnya seperti tawanan. Jadi ini menjelaskan tentang kondisi di mana banyak sekali perempuan itu diperlakukan oleh laki-laki sebagai tawanan. Dan karena kondisi seperti ini, maka Nabi mewanti-wanti harus berbuat baik. Karena orang kalau sudah memandang orang lain rendah, menganggap seperti tawanan, itu akan mudah sekali berbuat buruk, berbuat zalim. Karena itu Nabi mengingatkan, menegaskan, meniscayakan harus selalu berbuat baik. Laisa tamlikuna minhu syai'an ghairu dzalik. Laisa tamlikuna, kalian tidak memiliki minhunna dari mereka syai'an sesuatu, hak, ghairu dzalika, selain berbuat baik. Jadi seakan-akan hak kita dihancurkan semua, dihabiskan semua oleh Rasulullah, kita hanya boleh berbuat baik kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan tadi kondisinya seringkali direndahkan oleh masyarakat. Jadi dalam sebuah relasi di mana yang satunya tuh di bawah, itu akan mudah sekali terjadi ketimpangan. Jadi relasi yang timpang itu bisa jadi karena berbagai faktor ya. Salah satunya faktor gender, faktor kelamin. Faktor kelamin artinya seorang laki-laki biasanya diajarkan untuk melihat perempuan lebih rendah. Dianggap punya emosi lah, akalnya sedikit lah, mudah marah lah, tidak jelas lah keinginannya, dan lain-lain. Sehingga gampang disasar. Cantik aja salah sendiri kau cantik. Nah, apalagi jelek, cantik aja salah sudah. Jadi kali itu orang boleh menggoda, orang boleh berbuat sesuatu. Nah ini cara pandang beginilah yang membuat perempuan seperti tawanan, mudah sekali disalahkan, disasar, dijadikan korban, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kita sedang diputar nih kesadarannya. Kamu kalau sering begitu harus berpikir baik, karena kamu tidak punya hak kecuali berbuat baik. Nah itu penting sekali. Jadi orang yang punya ilmu biasanya akan memandang orang yang tidak punya ilmu lebih rendah. Nah ini juga sama nantinya.
Sama dalam arti orang yang tidak punya ilmu akan seperti jadi tawanan di mata orang yang punya ilmu. Nah, pada saat itu Nabi mewanti-wanti untuk selalu berperilaku baik. Karena bisa jadi nanti seorang ustadz, seorang guru, seorang dosen, orang yang lebih pintar akan berbuat zalim kepada muridnya atau mahasiswanya. Begitupun penguasa, raja, pemerintah. Begitupun orang kaya kepada orang miskin. Nah, itu relasi ya. Jadi hadis ini sekaligus bicara tentang relasi di mana orang yang seperti tawanan dalam kehidupan sosial itu biasanya akan menjadi korban, dan orang-orang yang punya kuasanya harus berhati-hati bahwa Anda tidak punya hak selain berbuat baik. Tetapi hadis ini khusus untuk perilaku laki-laki kepada perempuan, terutama suami kepada istri. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau perempuan tersebut atau dalam hal ini adalah istri, ya'tina bifahishatin berbuat keburukan, mubayyinatin keji yang nyata, perbuatan keji mubayyinatin yang nyata. Ini biasanya terkait dengan selingkuh kalau pada masa itu, atau mungkin zina. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Kalau ia melakukan hal itu, perbuatan keji itu, maka ya udah pisah ranjang saja. Wadribuhunna, dan kalaupun mau mukul, pukullah darban ghaira mubarrihin, dengan pukulan yang sama sekali tidak boleh melukai. Fa in ata'nakum, kalau sudah tidak lagi berbuat keji itu, selingkuh atau berbuat zina itu, sudah komitmen lagi, sudah baik lagi, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan cari-cari lagi jalan untuk berbuat buruk lagi, jalan untuk membuat dia berbuat buruk lagi atau Anda berbuat kekerasan lagi. Innalakum min nisaikum haqqan, innalakum karena bagi kalian semua, min nisaikum dari istri-istri kalian, haqqan ada hak. Jadi kalian punya hak atas istri, wa nisaikum, dan atas atau untuk istri, alaikum atas kalian, haqqan juga hak. Fa amma haqqukum, adapun hak kalian, ala nisaikum atas istri kalian, fala yuti'na furushakum man takrohun, maka Anda berhak agar rumah Anda, kasur Anda, ranjang Anda tidak dipakai oleh orang lain yang Anda benci untuk bersama-sama istri Anda. Anda berhak untuk itu, Anda tolak. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrohun, dan juga kalau Anda punya rumah, Anda berhak untuk menolak kehadiran orang yang Anda benci yang disukai oleh istri. Jadi istri suka seseorang, dibawa masuk ke rumah, Anda berhak untuk menolak. Ala wa haqquhunna alaikum, sementara hak mereka atas kalian adalah antuhsinu ilaihinna, agar supaya kalian berbuat baik kepada mereka, fi kiswatihinna, dalam hal berpakaian, wa ta'amihinna, dan dalam hal makanan. Rawahu Ibnu Majah. Wa qawluhu awanin, dan kata-kata awanin adalah kal asro, kal asaro atau kasari, seperti para tawanan. Nah, hadis ini tentu saja menggambarkan betapa bahwa relasi pernikahan dulu itu hampir mirip dengan relasi seksual. Jadi laki-laki menginginkan seks dari istrinya, dan perempuan menginginkan uang dari suaminya. Dan ini mengasumsikan bahwa seks itu hanya kebutuhan suami dan uang hanya kebutuhan istri. Tetapi kalau kita berbicara secara lebih komprehensif atau secara mubadalah, maka seks tentu saja kebutuhan istri juga, dan uang bisa jadi kebutuhan suami juga. Nah, tapi yang minimal artinya adalah kebutuhan paling minimal
bagi laki-laki itu seks dari perempuan. Nah, karena itu harus dipastikan perempuan tidak membawa laki-laki lain. Tapi bukan berarti laki-laki boleh membawa perempuan lain, bukan. Karena yang nanti istilahnya kan mubadalah tadi. Jadi ketika seks itu adalah kebutuhan bersama, maka satu sama lain saling melayani dan satu sama lain harus saling komitmen konsisten untuk tidak selingkuh. Begitupun hal yang sama dengan nafkah atau berpakaian dan makan. Memang pada awalnya adalah itu komitmen laki-laki untuk membawa nafkah. Terutama pada saat perempuan itu sedang mengalami reproduksi. Karena kalau lagi reproduksi, dia perlu dukungan. Ketika menstruasi, ketika hamil, ketika menyusui terutama, maka itu wajib sekali laki-laki yang menyediakan. Tetapi pada keadaan umum, maka sesungguhnya nafkah itu bisa dilakukan bersama-sama. Artinya perempuan bisa ikut serta dan laki-laki juga melakukan hal yang sama. Dan ketika perempuan yang mampu, nggak masalah ketika lalu perempuan yang memberi. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa banyak kasus Rito dan Zainab dan lain-lain yang memberi nafkah itu adalah istri, karena istri yang punya uang. Nah, ketika istri yang punya uang, maka tentu saja, apalagi kalau dianya bekerja, maka tentu saja si suami harus ikut menjadi bagian dari kerja-kerja rumah tangga, agar supaya istri punya waktu untuk mengembangkan profesi dan pekerjaan atau untuk kepentingan nafkah itu. Itu makna dari mubadalah. Nah, hadis ini tentu saja pada kasus, pada kondisi ketika berbicara dengan laki-laki yang menginginkan kebutuhan minimalnya adalah seks dan dia punya uang untuk istri yang dia membutuhkan uang, membutuhkan nafkah dan dia tidak bekerja atau tidak memiliki uang dan tidak punya kewajiban. Nah, itu secara umum. Hadis yang ke-50. Jadi pesan utama dari hadis yang 49 adalah bahwa seorang laki-laki, dalam hal ini suami, itu biasanya adalah orang yang secara sosial punya kekuatan. Dipandang hebat, kuat, bisa cari nafkah, punya uang. Karena itu harus didorong untuk melakukan itu dan juga lalu melindungi, menafkahi, dan memastikan dia berbuat baik kepada perempuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya atau sama-sama. Hadis yang ke-50. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna nasan sesungguhnya ada orang-orang min ashabin Nabi dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu yang berkata lin Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri, telah mengambil ahlud dusuri, orang-orang yang punya harta bil ujuri dengan pahala-pahala. Yusalluna, mereka pada bisa sholat, kama nusolli, sebagaimana kami sholat. Wayasumuna, dan mereka pada puasa, kama nasumu, sebagaimana kami puasa. Wayatasaddaquna, lalu kemudian mereka bisa bersedekah, bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka. Jadi mereka yang punya harta bisa menyisihkannya untuk memberikan sedekah. Kami orang miskin gimana? Uang sekarang untuk makan sekarang, jangankan untuk sedekah, untuk makan, minum, kebutuhan saja tidak cukup. Bagaimana dong? Kalau gitu pahala mereka semua. Yang hebat, yang banyak, yang kaya pahala, kaya harta, kaya pahala, dan juga akan mudah masuk surga. Kami-kami gimana? Qala, Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Awalaisa, bukankah qad ja'ala, telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala lakum, untuk kalian, ma, sesuatu, tasaddaquna, yang bisa kamu lakukan sebagai sedekah. Jadi
Nabi melipur mereka orang-orang miskin. Allah tuh sudah menjadikan banyak hal yang bisa kamu lakukan sebagai sedekah sekalipun kamu miskin. Bisa kamu lakukan. Apakah itu? Inna bikulli tasbihatin sodaqoh. Inna bikulli tasbihatin, pada setiap tasbihatin, membaca tasbih, subhanallah, mengagungkan Allah, menganggap Allah sebagai suci, bersih. Wa kulli takbiratin adalah sedekah. Jadi membaca subhanallah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan juga setiap merasakan keagungan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Jadi kita merasa bahwa Allah lah yang agung, mengucapkannya, mengakuinya adalah sodakotun, sedekah. Subhanallah sedekah, Allahu Akbar juga sedekah. Sebanyak kita mengucapkan dan merasakan dalam hati, sebanyak itulah kita akan dianggap memperoleh sedekah atau pahala. Maksudnya di sini ya. Wa kulli tahmidatin sodaqoh, dan setiap membaca alhamdulillah adalah sodaqoh. Nah, ini penting sekali. Kalau kita punya nikmat apapun, bisa melihat, bisa bernafas, bisa jalan, bisa duduk, bisa makan, bisa kenyang, dan lain-lain. Tidak harus nikmat besar, yang kecil-kecil atau mungkin yang nggak dirasakan. Jantung ini selalu berdetak. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sedekah, pahala. Dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan itu akan membentuk sebuah aura. Wa kulli tahlilatin, dan setiap bacaan tahlil, pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah adalah sedekatun, juga sedekah. Wa amrun, dan juga perintah atau keterlibatan seseorang untuk mewujudkan bil ma'rufi, kebaikan, adalah sedekatun, juga sedekah. Memerintahkan, menegakkan, menyampaikan kebaikan adalah juga sedekatun. Wa nahyun an mungkarin, dan juga menolak, melarang, berusaha untuk meniadakan, menghilangkan keburukan adalah juga sedekatun, sedekah. Jadi berbuat baik sedekah, meninggalkan keburukan juga sedekah. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai sedekah sehingga kita memperoleh kebaikan. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nah, bahkan ketika kita di dalam kelamin kita juga ada sedekah. Artinya ketika kita melakukan hubungan intim dengan istri atau dengan suami kalau perempuan adalah juga sedekah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah artinya berpahala. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati, apakah ketika mendatangi ahaduna, salah satu di antara kita, syahwatahu, mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, dan dia lalu mendapatkan pahala. Qala, Nabi berkata, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, tidakkah kalian lihat, law wada'aha, jika seseorang itu meletakkan syahwatnya fi haramin, dalam hal haram, akana alaihi fiha wizrun, bukankah dia akan memperoleh dosa dengan tindakan syahwat yang haram itu? Tentu saja iya. Fakadzalika, begitupun, idza wada'aha, ketika diletakkan syahwat itu fil halali, ketika halal, dengan istri atau suami yang halal. Jadi kalau haram itu dosa, maka kalau halal menjadi sedekah atau pahala. Kana lahu ajrun, maka dia akan memperoleh pahala. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam
muslim. Jadi berhubungan intim yang halal adalah pahala karena yang haramnya adalah dosa. Hadis ini berbicara terhadap para laki-laki tentu saja yang saat itu miskin, mengeluh, curhat kepada Nabi bahwa mereka merasa tidak banyak bisa berbuat baik yang memperoleh pahala, sedekah. Lalu Nabi menunjukkan banyak sekali tindakan, ucapan, perbuatan-perbuatan yang bisa dicatat sebagai sedekah, sebagai kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah hubungan intim. Dan ini tentu saja mubadalah, karena sejak pertama juga, mari kita lihat, kita cek bersama. Kulli tasbihatin, membaca subhanallah. Apakah yang berpahala cuma laki-laki? Tidak. Perempuan juga berpahala, dianggap sedekah ketika membaca subhanallah. Kulli tahmidatin, membaca alhamdulillah. Apakah cuma laki-laki? Juga tidak. Perempuan juga sama. Kulli takbiratin, membaca takbir. Kulli tahlilatin, membaca tahlil. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin an mungkar. Begitupun peran-peran sosial perempuan. Tidak hanya laki-laki, juga dicatat sebagai kebaikan dan sedekah. Terakhir, hubungan intim, sama saja. Karena itu jangan berpikir bahwa hubungan intim hanya merupakan hak laki-laki, kewajiban perempuan. Tidak. Juga hak perempuan dan bisa menjadi kewajiban laki-laki. Ini share atau mubadalah. Tasbihnya mubadalah, laki-laki dan perempuan. Takbirnya mubadalah, dan seterusnya, dan hubungan intim juga mubadalah. Suami dan istri sama-sama memperoleh pahala dan juga hak serta kewajiban. Makanya disebut mutabadilah. Ketika laki-laki pengen, perempuannya melayani. Ketika perempuan yang pengen, laki-lakinya melayani. Kalau perempuannya nggak pengen-pengen, laki-laki yang pengen-pengen, ya diusahakan. Dikondisikan, bukan dengan cara dipaksa. Kita tahu, dengan konsep sedekah juga misalnya, sedekah itu harus dilakukan dengan cara baik-baik. Kalau tidak, maka akan tidak berpahala. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik adalah lebih baik dibanding sedekah yang menyakiti. Kadang-kadang orang sedekah dan menyakiti. Itu nggak dicatat sebagai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun berhubungan intim tidak boleh dilakukan dengan cara menyakiti karena sedekah. Nggak boleh. Memaksa, nggak boleh. Ya, laki-laki harus diajarin bagaimana agar bisa merayu istrinya, bukan dengan cara memaksa apalagi menyakiti. Nah, ini penting sekali. Kenapa lalu disebut sebagai sodaqotun? Karena untuk meminta laki-laki jujur, tulus, dan mengusahakan ketulusan serta kejujurannya. Apalagi dalam surat Al-Baqarah, di mana hubungan intim dianggap sebagai hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Lalu hunna libasun lakum. Fal'ana basyiruhunna, mubasyarah bahasa Quran. Pertama disebutnya hunna libasun lakum antum libasun lahunna, bahwa istri pakaian suami, suami pakaian istri. Ini ngomong dalam hal seks. Karena itu seks itu ya harus menjadi sesuatu yang menyenangkan bersama. Minimal sekali tidak dipaksa, itu minimal. Jadi karena itu suami harus pandai-pandai bagaimana mengkondisikan, bukan langsung setiap ingin langsung harus dipenuhi, dan kalau tidak dia akan marah-marah. Nah, inilah laknat Allah akan terjadi seperti ini. Nah, agar kita tidak terjadi laknat di antara kita, maka suaminya pandai, istrinya pandai. Suaminya paham, istrinya paham. Suaminya mengusahakan, istrinya mengusahakan. Sehingga terjadilah kesalingan dan kebahagiaan. Jadi mubasyarah artinya saling nempel, petting, basyiruhunna, kata Al-Quran.
mubasyarah, saling menempel kulitnya, saling merasakan kulitnya, lalu saling berhubungan intim. Nah, kalau satu orang menggunakan istrinya hanya sebagai pemuas nafsu, ya bukan hubungan intim namanya. Hubungan itu kan dua orang. Dari dua jiwa, dua hati, dua rasa bertemu, berhubungan. Bahasa Qur'annya mubasyarah. Basyar yubasyiru, dua orang aktif. Bahasa Nabi di hadis lain itu tula'ibuka wa tula'ibuha. La'aba yula'ibu, saling bermain. Bukan satu orang yang bermain. Kalau satu orang yang bermain namanya bukan saling bermain gitu. Nah, ini penting sekali ya. Seks adalah salah satu hak yang bersifat mubadalah. Laki-laki tidak yang paling utama, perempuan juga tidak yang paling utama. Sama-sama utama, sama-sama membutuhkan, sama-sama mengusahakan. Tetapi bisa jadi kebutuhannya berbeda. Tingkat nafsunya berbeda. Tingkat rutinitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda. Nggak masalah. Tetapi yang satu jangan melupakan yang lain. Jangan memaksa yang lain. Memahami lalu mengkondisikan bersama. Gitu. Sebagai hak mubadalah. Hadis 51. An Aun ibni Abi Juhaifa an abihi qala. An Aun ibni Abi Juhafa, dari Aun bin Abi Juhafa, an abihi, dari bapaknya itu Abu Juhafa. Qala, berkata, akhon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mempersaudarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina Salman, antara Salman, sahabat Salman, wa Abi Darda, dan sahabat Abu Darda. Fazaro Salmanu, maka Salman berziarah, berkunjung Abu Darda ke rumah Abu Darda. Faro'a, maka melihat Salman, melihat Ummu Dardai, istri dari Abu Darda, mutabadzilatan, berpakaian lusuh. Salman dan Abu Darda dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, ternyata melihat istrinya berpakaian lusuh. Faqala, maka berkata Salman laha kepada Ummu Darda. Jadi komunikasi bertemu antara laki dan perempuan itu sudah terjadi pada masa Nabi. Jadi bukan masyarakat yang tertutup, yang tidak tahu, tidak kenal, tidak paham perempuan, atau perempuan tidak paham laki-laki. Tidak. Ini contoh bahwa pada masa Nabi laki-laki mengenal perempuan, tahu perempuan, berkomunikasi, berhubungan, berelasi, bersosialisasi dengan perempuan. Faqala laha ma sya'nuki, kamu kenapa? Kok begini? Kok pakaiannya lusuh? Kenapa? Faqala, maka berkata Salman laha kepada Ummu Darda, ma sya'nuki, apa masalahmu? Apa problemmu sampai berpakaian lusuh seperti ini? Qalat, berkata Ummu Ad-Darda, akhuka, saudaramu itu Abu Darda, yaitu Abu Darda, laisa lahu hajatun, laisa, tidak punya, lahu, bagi Abu Darda, hajatun, kebutuhan fid dunya, dalam hal dunia. Nggak tahulah Abu Darda ini sudah tidak senang dunia, sudah tidak senang kenikmatan. Dia maunya ibadah terus. Ya sudah, ngapain saya berdandan? Dia nggak perlu, dia nggak butuh. Saya memang pengen, tetapi ya suami saya begitu, gimana lagi? Faja'a Abu Darda ifasona lahu ta'aman. Faja'a, dan datang Abu Darda, fasona'a, lalu Abu Darda membikin makanan. Nah, ini salah satu hadis atau bukti yang ditanya oleh Mbak Cici. Bukti bahwa laki-laki juga aktif di kerja-kerja rumah tangga, domestik. Ini Abu Darda contohnya. Yang bikin makanan adalah Abu Darda. Fasona'a, maka Abu Darda membikin makanan lahu, untuk Salman. Ta'aman, makanan. Dia bikin makanan lahu, untuk tamunya. Faqala, maka berkata Abu Darda kepada Salman, kul, makanlah. Fa inni, karena saya shaimun, puasa. Pertama yang perlu tegaskan, pada masa Covid ini katanya banyak laki-laki tidak mau membantu istrinya, ibunya,
Sehingga istri ibunya kewalahan menghadapi tuntutan rumah tangga. Orangnya tambah banyak, tapi yang bekerja itu-itu aja. Sehingga kelelahan di atas kelelahan. Wahnan ala wahnin. Ini salah. Rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita, maka laki-laki harus terlibat semua dalam kerja-kerja rumah tangga. Ada mencuci, ada memberesi kamar, menyapu, mengepel, mungkin jemur, termasuk masak kalau bisa. Kalau enggak paling tidak ya ikut mencuci piring, membantu apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dilakukan untuk saling membantu satu sama lain. Nah, contoh Abu Darda di sini sona'alahu ta'aman. Abu Darda lah yang membuat makanan untuk tamunya. Jadi biasa. Bahkan Nabi juga yakhdumu ahlahu. Selalu membantu, melayani, menyediakan untuk keluarganya. Faqala kul fa inni shaimun. Faqala maka berkata Abu Darda kepada Salman, kul makanlah fa inni shaimun karena saya sedang puasa. Qala berkata Salman, ma'ana bi'akilin, saya tidak akan makan. Hatta ta'kula, sehingga kamu Abu Darda ikut makan. Fa'akala, maka makanlah Abu Darda. Jadi makan bersama. Falamma kana al-lailu, dan ketika malam tiba, zahaba, pergi Abu Darda yaqumu, sholat malam. Ketika malam tiba, Abu Darda izin mau pergi sholat malam. Faqala, maka berkata Salman, nam, tidurlah. Tidur. Fanama, lalu kemudian Abu Darda tidur. Summa dhahaba, kemudian bangun. Yaqumu, mau sholat malam lagi. Faqala, nam, enggak. Kata Salman, tidur. Jadi bangun pertama mau pergi, suruh tidur. Begitu sudah tidur, dia bangun, masih suruh tidur lagi. Jangan sekarang sholat malamnya. Falamma kana akhirul lail, dan ketika sudah datang malam akhir atau sepertiga terakhir dari malam sebelum subuh, qala Salmanu qumil an. Lalu Salman berkata, qum, bangunlah al-an, sekarang. Nah, sekarang kalau mau bangun. Qala, lalu berkata rawi, fasallaya, lalu kemudian mereka berdua sholat. Faqala lahu Salman, lalu kemudian berkata kepada Abu Darda, Salman, inna li rabbika alaika haqqan, inna li rabbika, sesungguhnya bagi Tuhanmu, alaika, atas kamu, haqqan, hak. Atasmu, untuk Tuhanmu ada hak. Wa nafsika alaika haqqan, dan untuk dirimu, tubuhmu, atasmu adalah juga hak. Tubuhmu juga punya hak. Wali ahlika alaika haqqan, dan juga atasmu untuk keluargamu haqqan, ada hak. Keluargamu juga punya hak atas kamu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap orang haknya. Setiap yang memiliki hak, haknya. Allah punya hak, berikan. Tubuhmu punya hak, berikan. Keluargamu punya hak, berikan. Jangan semua waktu hanya untuk satu pihak saja. Ibadah saja tanpa mengenal manusia, nggak boleh. Tanpa berkomunikasi dengan manusia, nggak boleh. Apalagi dengan meninggalkan keluarga, tidak boleh. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap orang, setiap sesuatu, setiap masalah, setiap itu haknya. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka datang Abu Darda. Datang kemana? Ke Nabi, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka Abu Darda menceritakan hal tersebut lahu kepada Nabi. Abu Dardanya setelah mendengar perkataan Salman, lalu bangun pagi, pergi ke Rasulullah dan bertanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda kepada Abu Darda, sodaqo Salman. Salman benar.
bahwa kita harus membagi waktu untuk berbagai kepentingan. Muwazanah, keseimbangan. Nah, salah satu karakter dari keluarga maslahah adalah seimbang dalam melihat ibadah dan muamalah. Ibadah dan berhubungan atau berelasi dengan keluarga. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau yang pertama itu tentang laki-laki yang ingin ibadah, tentang laki-laki yang menginginkan hubungan intim atau menginginkan dunia. Lalu kalau yang ini adalah tentang perempuan yang ditinggalkan laki-lakinya karena laki-lakinya tidak ingin berhubungan, tidak ingin menikmati dunia. Artinya adalah hubungan intim itu sifatnya mubadalah. Laki-laki memerlukan, perempuan memerlukan. Kalau ada yang tidak memerlukan di antara mereka, diusahakan oleh pasangannya agar tidak timpang. Hadis ke-52. Ana Aisyah qalat kuntu agtasilu ana wan nabiyyu. Ana Aisyah dari Aisyah qalat berkata, kuntu saya, kata Aisyah, agtasilu biasa mandi. Ana saya wan nabiyyu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kalau dalam fikih berbicara tentang boleh tidak. Nah, coba bayangkan. Karena perempuan sering nggak dianggap sebagai manusia. Boleh nggak mandi dari bekasnya perempuan? Boleh nggak mandi bersama perempuan? Boleh nggak perempuan misalnya istri? Wudhu yang telah dipakai oleh seorang perempuan. Air yang telah dipakai sama orang perempuan. Atau kecipratan dari tubuh perempuan. Boleh nggak dipakai? Nah ini kesannya perempuan adalah sesuatu yang najis, kotor, atau berbahaya. Nah Aisyah lalu menceritakan, saya biasa mandi bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min ina'in wahidin dari satu bejana. Kalau satu bejana maka tentu tangan akan masuk dikit-dikit. Air sebagian menyiprat ke dalam. Enggak ada yang mustakmal. Tidak ada. Atau mustakmal tetapi boleh digunakan tetap. Perempuan bukan penghalang yang membuat air menjadi mustakmal atau kotor atau tidak layak untuk dipakai. Tidak. Perempuan adalah manusia selama dia bersih, tentu tidak mengakibatkan air menjadi kotor. Min ina'in wahidin dari bejana yang satu. Min qodahin dari qodah. Yuqalu lahu al-faraq. Nama bejana itu faraq waktu itu namanya. Rawahu al-Bukhari, ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah kalau di fikih bisa jadi hadis ini hanya dibicarakan soal tentang mandi junub. Bahwa mandi boleh dari satu bejana, tidak mustakmal dan lain-lain. Tapi dalam hubungan suami istri, relasi pasutri, hadis ini sangat penting untuk menggambarkan kemesraan, kebersamaan dan romantisme antara suami dan istri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan hal itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu menjadi teladan atau bahasa lain sunnah. Jadi romantisme adalah sunnah. Semua ungkapan, semua sikap, semua perbuatan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya atau sama-sama yang mengandung romantisme yang membuat ikatan pernikahan, balik lagi nih, yang membuat ikatan pernikahan menjadi lebih kuat, lebih mubadalah, lebih sakinah, lebih rahmah, lebih mawaddah, maka dipastikan itu adalah sunnah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ya ini pentingnya motivasi. Karena kalau tanpa motivasi ini semua, jenuh rumah tangga itu, bosan, itu aja, wajah itu lagi yang dilihat, orang itu lagi yang dilihat, dan lain-lain. Tapi kalau itu sisi itu yang kita lihat, maka kita akan berpikir orang lain.
kadang-kadang suami istri ini lebih sering membicarakan hal-hal buruk atau hal-hal yang berat. Tentang listrik lah yang nggak bayar-bayar, tentang rumah lah yang sempit, tentang pakaian lah yang nggak ganti-ganti, tentang makanan lah yang itu-itu aja, asin lagi, itu lagi. Sehingga tidak punya imajinasi tentang keindahan, tentang romantisme. Nah, mengelola keluarga seperti ini salah. Salah. Nikmati apa yang ada. Baju kusut, anggap itu seksi. Makanan sedikit, anggap itu adalah indah ketika dimakan bersama orang yang tercinta. Itu perlu imajinasi. Karena kalau kita sudah memandang relasi kita sebagai sesuatu yang itu-itu aja, menjenuhkan, membosankan, maka kita akan membayang orang lain. Lalu kalau ketemu sama orang lain, biasanya kita akan dandan. Kita akan pakai parfum. Kita akan mencari suasana terbaik di kafe yang kira-kira tercipta suasana indah, romantisme dan lain-lain. Ya karuan saja, pembicaraan jadi baik, jadi menyenangkan. Lalu seakan-akan inilah jodoh yang cocok. Padahal kita tidak tahu bahwa ini baru relasi cuma 1, 2, 3 jam. Sementara sama keluarga itu bertahun-tahun. Ini orang kalau menjadi istri atau suami juga sama. Besok akan bicara lagi tentang keruwetan rumah tangga, persoalan listrik, persoalan anak, persoalan rumah akan sama. Nah karena itu jangan dibandingkan ngobrol 3 jam dengan hidup bersama yang sudah bertahun-tahun. Satu sisi. Sisi yang lain adalah kita perlu menikmati hidup yang bertahun-tahun ini dengan imajinasi yang romantis. Semua yang kita miliki kita gunakan untuk imajinasi ini. Pakaiannya pakaian yang bagus, parfumnya dipakai. Cari momen-momen untuk saling ketawa, senyum, humor. Bila perlu keluar, nikmati, rayakan. Ini salah satu bentuk menguatkan relasi suami istri. Jangan pelit. Sekali kita pelit, hancur. Kalau hancur, susah untuk disatukan lagi. Tentu bukan berarti foya-foya, bukan. Tetapi sadar bersama-sama bahwa relasi ini harus dipelihara. Dengan tindakan, perilaku, kegiatan-kegiatan yang merekatkan. Bisa menyuapkan, bisa mandi bersama, bisa ngobrol bersama, bisa pegang tangan, apapun lah. Silahkan bisa dilakukan. Jadi itu dulu ngaji kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pengajian kitab Sittin Al-Adliyah ini dengan sholawat musawah atau sholawat keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam sholawat ini, jika dibaca bait-bait dan terjemahannya, ingin menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia, diciptakan dari esensi kemanusiaan yang sama. Dan karena itu, jika ingin membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera, diperlukan kerja bersama, partisipasi bersama laki-laki dan perempuan. Begitupun keadilan dalam hidup ini tidak bisa tegak tercapai secara baik tanpa keadilan itu dirasakan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada
والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا إنه لن نعيش حياة طيبة إنه لن نعيش حياة طيبة إلا بجهدنا رجالا ونساء إلا بجهدنا رجالا ونساء صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا إنه لن نشهد حياة عادلة إنه لن نشهد حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء إلا بعدلنا رجالا ونساء صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada pengajian di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.